Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini masih kita akan ngebahas tentang konsep-konsep sejarah. Jadi kalau kemarin kita ngebahas tentang pengertian sejarah, maka hari ini kita akan ngebahas tentang ciri-ciri dan unsur-unsur sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke unsur-unsur sejarah, kita akan masuk dulu untuk ngebahas tentang ciri-ciri sejarah. Nah, ciri-ciri sejarah di sini ada tiga, ada unik, ada abadi, dan penting. Apa sih yang dimaksud dengan unik? Jadi unik adalah peristiwa sejarah yang hanya mampu terjadi sekali. Jadi peristiwa sejarah itu tidak dapat terulang kembali. Nah, yang bisa terulang kembali itu adalah fenomenanya. Jadi bukan peristiwanya, tapi fenomenanya. Nah, contoh sederhananya adalah seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Fenomenanya sama. Apa fenomenanya? Adalah sama-sama tentang perang. Nah, fenomenanya sama-sama tentang perang, tapi peristiwanya berbeda. Kenapa peristiwanya berbeda? Karena terjadi pada tahun yang berbeda dan melibatkan waktu yang berbeda. Nah, jadi kita tidak mungkin bisa mengulang Perang Dunia I atau mengulang Perang Dunia Kedua karena waktu itu terus maju. Nah, sehingga tidak mungkin peristiwa itu kembali terulang. Nah, seperti yang tadi Ibu contohkan, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, fenomenanya sama-sama tentang perang, tapi tahunnya berbeda. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914, sedangkan Perang Dunia II terjadi pada tahun 1942. Dan kedua perang dunia ini melibatkan tokoh yang berbeda, penyebabnya berbeda, dan dampak dari perang ini juga berbeda. Sehingga sudah jelas bahwa sama-sama perang, tapi melibatkan dua hal yang berbeda. Nah, itulah jadi peristiwa sejarah tidak mungkin dapat terulang, sehingga peristiwa sejarah disebut unik. Nah, yang kedua, ciri sejarah adalah abadi. Apa yang dimaksud dengan abadi? Jadi peristiwa sejarah tidak mungkin kita rubah. Jadi peristiwa sejarah itu tidak dapat kita rubah. Contohnya, saya pengen yang membacakan proklamasi itu bapak saya, bukan Soekarno. Saya mau merubah foto-foto yang ada di koran, yang selalu ada di buku pelajaran, yang selalu muncul di TV kalau hari kemerdekaan. Itu adalah foto bapak saya dengan Muhammad Hatta ketika sedang baca proklamasi. Apakah bisa? Kalau sekarang bisa diedit, tapi apakah balik ke masa lalu itu bisa dan merubah Soekarno dengan bapak kita? Nah, itu kan tidak bisa. Nah, jadi peristiwa sejarah itu adalah abadi karena berdasarkan fakta dan bukti yang ada, maka peristiwa sejarah itu tidak dapat dirubah. Nah, contohnya proklamasi itu, pembaca proklamasi tidak bisa dirubah dari Soekarno menjadi bapak saya atau bapak Anda atau bapak siapapun. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang ketiga, ciri sejarah adalah penting. Nah, apa yang dimaksud dengan penting? Jadi peristiwa sejarah merupakan momentum atau memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, sehingga peristiwa sejarah selalu diingat oleh orang-orang. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri-ciri sejarah. Sekarang kita akan ngebahas tentang unsur-unsur sejarah. Nah, unsur-unsur sejarah juga ada tiga. Ada manusia, ada ruang, dan ada waktu. Nah, ketiga ini tidak mungkin dipisahkan. Mereka bersatu padu. Kalau mereka hilang satu, tidak ada manusia atau tidak ada ruang atau tidak ada waktu, maka tidak akan menjadi sejarah. Karena sejarah itu tercipta karena adanya manusia yang membuat peristiwa sejarah, karena adanya waktu yaitu tentang masa lalu, ada tentang ruang yaitu tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manusia. Nah, unsur manusia ini sangat penting dalam sejarah. Karena apa? Karena sejarah itu ada ketika manusia ada. Nah, jadi sejarah tercipta, terlahir karena manusia itu sendiri. Karena manusialah yang membuat sejarah. Jadi tidak akan ada sejarah tanpa adanya manusia. Nah, itu ya. Jadi sejarah tidak akan ada tanpa adanya manusia karena kitalah sebagai manusia yang menciptakan atau membuat sejarah. Nah, itu. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang waktu. Nah, waktu di sini adalah pembahasan dalam sejarah. Nah, waktu dalam sejarah ini kita membahas tentang masa lalu atau peristiwa yang sudah terjadi. Nah, walaupun kita membahas tentang masa lampau atau masa lalu, tapi itu tetap berhubungan dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena masa sekarang dan masa yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. Karena apa yang terjadi pada kita hari ini
Apa yang terjadi dengan kita di masa yang akan datang merupakan hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Nah, itu. Kenapa kita selalu merayakan kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya? Karena kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 45. Kalau kita merdeka pada tanggal 20 September 45, mungkin kita tidak merayakan tanggal 17 Agustus saat ini. Nah, itu. Jadi, apa yang kita alami saat ini karena dampak dari peristiwa di masa lalu. Nah, yang terakhir unsur-unsur sejarah adalah ruang. Nah, ruang di sini adalah tempat. Jadi, di mana tempat peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, tempat sendiri terbagi 4, ada sejarah lokal, ada sejarah nasional, internasional, dan kawasan. Apa yang dimaksud dengan sejarah lokal? Yang dimaksud dengan peristiwa sejarah lokal adalah peristiwa yang terjadi di daerahnya sendiri, yang tidak melibatkan wilayah-wilayah lainnya. Contohnya adalah pemberontakan petani Banten tahun 1888. Nah, itu contoh sejarah lokal. Jadi di mana para petani Banten melakukan pemberontakan dan hal ini tidak memberikan pengaruh kepada wilayah lainnya, sehingga tidak menjadikan sejarahnya menjadi sejarah nasional, tapi hanya sebatas Banten, yaitu sejarah lokal. Nah, yang kedua ada sejarah nasional. Sejarah nasional ini adalah pengaruhnya dirasakan dari Sabang sampai Merauke. Seluruh wilayah Indonesia merasakan dampak dari peristiwa tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah peristiwa proklamasi 17 Agustus 45. Walaupun peristiwa proklamasi 17 Agustus 45 terjadi di Jakarta, tapi yang merdeka itu bukan hanya wilayah Jakarta, tapi Sumatera, Kalimantan, Papua, NTT, NTB, Jawa, semuanya yang ada di Indonesia itu merasakan kemerdekaan. Nah, jadi peristiwanya terjadi di Jakarta, tapi pengaruhnya sampai ke seluruh Indonesia atau Nusantara, sehingga semuanya merdeka. Nah, itu contoh sejarah nasional, memberikan pengaruh secara nasional. Nah, yang ketiga ada sejarah kawasan. Apa yang dimaksud dengan sejarah kawasan? Jadi sejarah kawasan ini adalah suatu peristiwa sejarah yang pengaruhnya hanya terdampak kepada negara-negara yang memiliki kesamaan geopolitik. Nah, geo ini maksudnya geografis, dan politik ini kesamaan politik. Contohnya ASEAN. Nah, jadi contoh sejarah kawasan ini adalah ASEAN, jadi hanya berpengaruh kepada negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Contohnya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, tapi tidak memberikan pengaruh kepada negara-negara di luar ASEAN seperti Cina, seperti AS, seperti Inggris. Nah, itu contoh dari sejarah kawasan. Nah, yang terakhir, sejarah internasional adalah sejarah yang memberikan pengaruh kepada seluruh dunia. Contohnya apa? Peristiwa sejarah yang memberikan pengaruh ke seluruh dunia. Contohnya adalah Perang Dunia Kedua. Nah, walaupun Perang Dunia Kedua ini terjadinya di Eropa atau di kawasan Asia Pasifik, nah tapi seluruh negara terkena pengaruhnya. Contohnya Indonesia, walaupun Indonesia tidak ikut berperang, tapi Indonesia merasakan dampaknya. Apa dampaknya? Nah, dengan adanya Perang Dunia Kedua dan kekalahan dari Belanda dan Jepang, itu menyebabkan Indonesia akhirnya memiliki kesempatan untuk merdeka. Nah, itulah pelajaran hari ini tentang sejarah, yaitu tentang ciri-ciri sejarah dan unsur-unsur sejarah. Selanjutnya, silakan lihat tugas kalian di Semanda Digital School. Kerjakan, jangan sampai lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.